bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna GPIB Bukit Sambal Papan tanggal 25 April 2021. Teman-teman, masih ingat nggak Bukit Sion? Kalau gitu kita ucapin bareng-bareng ya. Apa kabar Pak Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita berdiri, kita bernyanyi bersama-sama lagu Marskal KPT. Yang semangat ya! Bersemangat tanpa ragu-ragu kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, memandang pada yang punya cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, hai Taruna GPIB. Sama-sama sadar baru sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Teman-teman, mari kita bernyanyi bersama-sama Kidung Muda Budi nomor 38 bait 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Semoga serufin kerubin, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami. Kami boleh beribadah dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama, siapkan hati ke Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini.
Adik-adik teruna yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami adik-adik teruna bersyukur pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan bimbingan Roh Kudus agar kami bisa mengerti, memahami maksud dari firman Tuhan, dan firman Tuhan diam dalam hati kami. Berikanlah kami hikmat Tuhan agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan kekal, kami sudah berdoa. Amin. Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya, engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah
ditinggalkan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, Baiklah, aku terangkan kepadamu apa maksud orang-orang itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu, mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang. Sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi, supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, Pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam adik-adik teruna semua. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Semoga semuanya tetap sehat-sehat. Kita tetap bersyukur. Kabar yang luar biasa dan tetap semangat ya adik-adik. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 16. Kitab 2 Raja-Raja pada awalnya merupakan satu bagian dari Perjanjian Lama Ibrani. Tujuannya untuk memberikan suatu penafsiran yang bersifat nubuat tentang sejarah dan perjalanan kehidupan orang Ibrani ke depan selama mereka berada dalam pembuangan di Tanah Babel. Kisah sekitar Elia dan Elisa yang kita baca tadi di ayat 1 itu adalah tradisi kerakyatan yang kuat di kerajaan Israel Utara, karena lebih mengutamakan rakyat daripada raja-raja yang tidak setia kepada Tuhan. Keutamaan rakyat ini disimbolkan dengan hadirnya Nabi Elia dan Elisa. Oleh karena itu pada pasal-pasal awal dari kitab 2 Raja-Raja ini ditemukan kisah-kisah yang bertentangan antara raja dan rakyat kecil. Salah satunya adalah kisah 4 orang penderita kusta. Sebagai penderita kusta, mereka dipandang sebagai orang yang kelas bawah. Masyarakat tidak boleh bergaul dengan penderita kusta. Mereka dipandang najis karena berdosa dan dapat menularkan penyakit kepada orang lain. Adik-adik yang terkasih, saat itu orang Samaria dikepung oleh pasukan Aram, sehingga mereka mengalami masa kelaparan karena semua bahan makanan tidak dapat masuk dalam kota. Sekalipun ada yang berhasil masuk, harganya pun tidak terjangkau. Melihat situasi seperti ini, akhirnya keempat orang kusta tadi, mereka berunding, yang karena mereka diasingkan di luar kota Samaria, mereka tidak punya makanan juga, mereka kelaparan. Akhirnya mereka berunding, mereka harus membuat pilihan, apakah tetap di depan pintu gerbang
ataukah dan mereka akan mati kelaparan di sana juga, ataukah akan mereka pindah ke tempat yang lain. Jadi mereka akhirnya mereka berunding, mereka memutuskan untuk menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Kita bisa baca di ayat 4b. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup, dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Jadi dari kalimat ini mereka menyadari bahwa peluang hanya ada 50% untuk hidup. Karena tadi seperti yang Kak Nita jelaskan, pada saat mereka pasrah, duduk saja di luar pintu kota, di pintu gerbang, tanpa melakukan apa-apa, sambil menahan lapar, dan mereka lama-lama juga akan mati karena kelaparan. Atau mereka kembali ke dalam kota, tapi mereka akan berhadapan dengan masyarakat yang tidak suka dengan mereka, karena mereka punya penyakit kusta. Akhirnya mereka pun akan mati kelaparan. Atau mereka menyeberang ke perkemahan musuh, yaitu tentara Aram. Jadi walaupun peluang hidup mereka hanya 50%, akhirnya mereka berunding dan mereka mengambil keputusan yang berani untuk menyeberang ke perkemahan orang Aram. Setelah itu mereka pergilah pada saat senja hari ke perkemahan orang Aram, karena mereka harus pergi ke sana dengan diam-diam. Setelah sampai di sana, ternyata mereka temukan perkemahan itu kosong. Tentara Aram sudah pergi semuanya, karena mereka, tentara Aram ini mendengar bunyi kereta, kuda, dan tentara yang besar, sehingga mereka kira itu adalah bantuan untuk Raja Israel untuk menyerbu perkemahan mereka. Akhirnya ini kita bisa baca di ayat 6. Di sana dikatakan, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Nah, itu katanya orang Aram. Akhirnya mereka pergi. Ternyata tidak ada bantuan dari raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim ini untuk Raja Israel. Ternyata bantuan itu adalah dari Tuhan. Artinya keajaiban terjadi karena Tuhan melihat pengharapan yang diikuti tindakan nyata dari keempat orang penderita kusta ini. Inilah yang menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak memberikan pertolongan pada mereka tepat pada waktunya. Jadi ketika mereka tiba di pinggir perkemahan, mereka menjumpai kemah itu sudah kosong. Karena itulah mereka dapat menjarah apa saja dengan leluasa tanpa rasa takut. Di sana ada makanan, ada minuman, ada emas, ada perak, ada permata. Jadi akhirnya mereka makan dan minum sekenyang-kenyangnya pada malam hari itu. Setelah itu, setelah sudah kenyang, mereka baru berpikir dan mereka menyatakan bahwa tidak patut yang kita lakukan ini, karena ini adalah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ini ada di ayat 9. Ya. Artinya sesama orang Samaria, mereka merasa bahwa tindakan mereka tidak patut. Mereka makan, minum sekenyang-kenyangnya, sementara saudara-saudara mereka yang berada di kerajaan Samaria menderita kelaparan. Akhirnya mereka meninggalkan kesenangannya itu, terus mereka pergi ke kota Samaria seraya memberitahukan apa yang tadi ditemukan di perkemahan tentara Aram. Raja dengan penuh bijaksana menyambut kabar ini dan mengirimkan pasukan untuk memeriksa, memastikan keadaan apakah benar kalau tentara Aram ini sudah tidak ada ataukah hanya jebakan saja. Setelah raja menemukan bukti bahwa
perkataan 4 orang kusta ini benar, akhirnya raja memerintahkan penduduk di kota Samaria untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan masing-masing dari perkemahan yang telah ditinggalkan oleh orang Aram ini. Akhirnya peristiwa ini adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Adik-adik taruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah 4 orang kusta ini kita bisa mengambil kesimpulan, ya. Pertama, hati yang berpengharapan. Jadi walaupun kita dalam keadaan susah, dalam penderitaan, ya, tapi kita harus mempunyai pengharapan. Sama seperti 4 orang penderita kusta ini, mereka diasingkan, mereka kelaparan, hati mereka masih memiliki harapan untuk hidup. Harapan ini adalah berasal dari hati yang percaya akan pertolongan Tuhan. Artinya, mereka mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Yang kedua, adik-adik taruna, adalah kesatuan hati. Pengharapan bukan hanya dimiliki oleh 1 orang, tetapi mereka berempat sehati. Orang kusta tadi 4 orang, ya. Nah, mereka berempat ini sehati, sepikiran, dan sepenanggungan. Jadi akhirnya mereka mempunyai pertimbangan untuk melakukan bersama-sama, untuk mengambil keputusan bersama-sama untuk bertahan hidup dan lepas dari bahaya kelaparan. Hal ini terjadi 2 kali ketika mereka memutuskan cara untuk lepas dari kelaparan dan memberitahukan raja tentang perkemahan tentara Aram yang kosong. Akhirnya bukan hanya mereka berempat yang selamat dari kelaparan, tapi 1 kota juga selamat. Adik-adik taruna yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga adalah kasih. Jika hati dikuasai oleh kemarahan, keegoisan, dendam kesumat, kepahitan, kejengkelan, ya, atau apapun itu juga yang kekecewaan, maka sebenarnya kalau kita berpikir ini adalah saatnya untuk 4 orang penderita kusta ini membalas dendam kepada orang-orang di kota yang mengucilkan mereka. Tapi ternyata mereka tidak melakukan hal tersebut. Mereka justru kembali ke kota. Mereka memberitahukan kepada raja tentang kemah tentara Aram yang kosong dan banyak makanan minuman di sana, serta emas perak. Alasannya bukan karena mereka takut akan hukuman raja kalau mereka tidak memberitahukan raja, tetapi karena mereka merasa bahwa tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Ini ada di ayat 9. Itu kata mereka. Sebagai orang yang tetap mengharapkan dan mengandalkan pertolongan dari Tuhan, hati mereka dikuasai kasih. Mereka merasa diingatkan kalau ada sesuatu yang salah. Apabila menikmati berkat atau kebaikan Tuhan, mereka tidak harus membaginya kepada orang-orang Samaria lainnya yang masih menderita kelaparan. Jadi adik-adik taruna, keputusan mereka memberitahukan raja tentang perkemahan tentara Aram yang kosong itu atas dasar kasih kepada sesama manusia. Dan itulah wujud dan ungkapan syukur atas berkat melimpah yang Tuhan telah sediakan buat mereka. Nah, adik-adik yang taruna yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sekilas mengenai pembacaan kita dari kitab Perjanjian Lama 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1-16. Sekarang adik-adik sebagai seorang taruna Kristen, mungkin salah satu penderitaan yang terbesar saat ini kita adalah harus belajar secara daring di rumah, di bawah pengawasan orang tua, tanpa kehadiran teman-teman, tanpa kehadiran guru. Itu akan menimbulkan kebosanan dan akhirnya merasa, aduh, belajar ini kok berat ya, kok saya males ya, karena merasa seolah itu tidak
tidak ada happy-nya, tidak ada kalau di sekolah kan kita ketemu teman-teman, ketemu guru, senang ya adik-adik semua. Tapi kalau di rumah kita ibarat sekolah daring, belajar daring. Kita harus belajar sendiri. Paling dibantu oleh orang tua. Itu pun tidak semua orang tua yang bisa membantu. Kalau orang tuanya bekerja, paling yang bisa bantu kita kakak ya di rumah. Walaupun masih ada guru yang membimbing kita, tapi kita tidak boleh keluar rumah. Nah, itu adalah merupakan penderitaan, salah satu penderitaan yang besar juga loh buat anak-anak remaja, ya, buat anak-anak taruna. Selain itu adik-adik, ada lagi yang harus dihadapi oleh anak-anak taruna, yaitu menerapkan 3M atau sekarang 5M secara ketat untuk menghindari virus corona. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Dan kelima, mengurangi mobilitas atau kegiatan di luar rumah. Jadi adik-adik, kita harus taat dan tertib, disiplin untuk menjalankan 5M ini agar kita terhindar dari virus corona. Dan itu tidak mudah adik-adik, karena kita yang biasanya tidak pakai masker ya sebelum pandemi, kita yang biasanya di rumah, kita biasanya sama-sama sama teman-teman ke mall, duduk-duduk, jalan-jalan, olahraga bersama, ibadah ke gereja pun bersama-sama. Sekarang kita dibatasi, di keluar rumah kita harus pakai masker ya. Setelah itu kita tidak boleh keluar rumah, dibatasi, paling keluar rumah cuma berapa jam. Sekolah di rumah, ibadah di rumah seperti sekarang ini ya, ibadah kita online. Dan juga kita tidak bisa olahraga, paling olahraga cuma sebentar-sebentar. Kita tidak bisa sama-sama main basket, ya, tidak bisa sama-sama berenang ataupun main sepak bola, itu semua dibatasi. Atau saat ini tidak boleh karena itu adalah kerumunan. Dan itu akan menimbulkan perasaan tertekan adik-adik semuanya. Kok seperti ini ya? Tapi itu adalah salah satu penderitaan atau pergumulan adik-adik pada saat ini. Jadi adik-adik, agar adik-adik taruna dapat terbebas dari rasa bosan, jenuh, lelah, ya, kesulitan mengikuti pelajaran, maka adik-adik harus memiliki 6 hal. Ya, pertama, apa itu 6 hal itu Kak? Pertama, pengharapan kepada Tuhan. Jadi adik-adik tidak boleh berharap kepada manusia, baik kepada orang tua atau kepada teman, ya, atau pada diri sendiri, tapi berharaplah kepada Tuhan. Ya, kita berharap, kita berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu, kondisi membaik, kita bisa sekolah kembali bersama-sama, bertemu teman-teman, kita bisa beribadah lagi ke gereja, ya, kita bisa melakukan aktivitas yang lainnya di luar rumah. Yang kedua adalah tekad dan keinginan yang kuat untuk dapat mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, walaupun kita belajar di rumah. Jadi adik-adik, kita harus punya tekad dan kita punya keinginan. Wah, kita nih harus belajar, kita harus bagus nilainya, kita harus lulus. Karena ada ya adik-adik yang taruna yang kelas 3 SMP, sebentar lagi mau ujian SMP, mau masuk lagi ke SMA atau SMK. Nah, kita harus persiapkan diri, kita harus belajar sungguh-sungguh, ya, supaya kita bisa lulus atau kita bisa naik kelas dengan nilai yang terbaik. Yang ketiga, metode dan berbagai cara yang kreatif, inovatif, agar belajarnya jadi tidak membosankan, tapi menyenangkan. Coba cari adik-adik metode bagaimana yang cocok sama adik untuk belajar, ya. Mungkin belajarnya ya kalau online kan pasti dari sekolah, tapi bisa jadi untuk tambah-tambah ilmu bisa buka atau searching di Google. Tapi yang baik-baik saja bukanya, ya, yang sesuai dengan pelajaran adik-adik. Yang keempat adalah bertindak dan melakukannya. Jangan hanya rencana saja, keinginan adik-adik saja, tapi harus ada usaha dan kerja keras. Jadi adik-adik pasti punya ya keinginan, cita-cita, mau jadi apa, misalnya mau jadi
polisi atau jadi dokter atau mau menjadi pendeta mungkin ya. Nah, itu semua adalah cita-cita, keinginan. Tapi itu harus diikuti dengan usaha kerja keras, belajar yang keras, yang rajin, sehingga semuanya bisa tercapai. Dan untuk anak-anak adik-adik yang SMP, mungkin sebentar lagi mau lulusan dan akan mau pilih apakah mau SMA atau SMK. Nah, di situ adik-adik harus berpikir yang baik-baik, mempertimbangkan baik-baik, ya, untuk bisa berani mengambil keputusan yang tepat. Yang kelima, ada belajar untuk bersyukur atas segala yang dimiliki oleh adik-adik dan berhenti mengeluh. Ya, kita bersyukur sampai saat ini kita masih sehat, orang tua kita masih bekerja, ya, kakak adik kita juga masih sehat semua. Itu puji Tuhan, kita bersyukur atas semua itu. Jadi adik-adik berhenti mengeluh. Jangan merasa aduh saya bosan, saya pengen keluar, gak bisa, ini itu, gak boleh, ya. Gak boleh juga menyusahkan orang tua, ya. Nah, yang keenam adalah memelihara kasih dalam hati. Adik-adik tetap melakukan perbuatan yang benar. Adik-adik PT juga harus bermanfaat bagi keluarga, teman, sesama, dan juga menjadi berkat bagi orang lain, sama seperti 4 orang kusta tadi. Mereka punya kasih dalam hati mereka, sehingga mereka membagikan yang mereka temukan di perkemahan tentara Aram tadi kepada raja dan juga kepada rakyat yang ada di dalam kota. Adik-adik yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik PT harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena keputusan hari ini akan menentukan masa depan kalian, akan menentukan perjalanan hidup kalian ke depan. Misalnya keputusan apa itu? Misalnya keputusan ya seperti tadi ya, untuk menentukan mau sekolah SMA atau SMK. Misalnya untuk adik-adik teruna yang kelas 3 SMP. Atau keputusan untuk mempunyai teman, ya. Kadang-kadang ada teman yang baik, yang tidak baik. Nah, adik-adik harus berani mengambil keputusan mengikuti yang baik, jangan yang mengikuti yang tidak baik. Atau kadang-kadang kita ibadah suka ada kemalasan. Nah, adik-adik harus berani untuk rajin untuk menghapus kemalasan tersebut. Harus rajin untuk beribadah. Keberhasilan bukan ditentukan oleh keluarga atau teman kita, tapi ditentukan oleh Tuhan, ya, dan juga oleh diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus berdoa dan berusaha supaya semua cita-cita adik-adik teruna tercapai dan adik-adik menjadi anak taruna yang bisa dibanggakan oleh keluarga, menjadi berkat dimanapun adik-adik berada, dan tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa sapa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, adik-adik teruna Bukit Sion, yang sampai saat ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa yang di surga, kami semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dan jadikanlah kami anak-anak taruna GPIB yang bisa menjadi berkat bagi orang lain dan bisa dibanggakan dan takut akan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa untuk studi kami Tuhan, sekolah kami masing-masing, baik yang masih ada di tingkat SMP maupun SMA. Kami mohon Tuhan Yesus, bimbing kami sebagai pelajar
agar kami bisa belajar dengan baik walaupun saat ini kami masih beribadah dari rumah secara daring, tapi kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan kami bisa mengikuti ujian, baik ujian kenaikan kelas maupun nanti ujian akhir, dan lulus dengan nilai yang terbaik. Untuk kami yang di surga, kami juga mohon kiranya kami dijauhkan dari pergaulan yang tidak baik, dari teman-teman yang tidak baik ya Tuhan, sehingga kami bisa mempunyai teman-teman yang baik dan bisa bersama-sama menjadi anak Tuhan dimanapun kami berada. Bapa kami yang di surga, kami mohon juga berikanlah kami masa depan yang terbaik Tuhan, yang telah Tuhan sediakan buat kami. Berikanlah kami kesehatan Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit, terutama dari virus corona yang membahayakan ini. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami yang terkasih, untuk kakak dan adik-adik kami yang tercinta, yang sudah menjaga kami Tuhan, membimbing kami, yang sudah mensupport kami. Tolonglah kami Tuhan Yesus, bisalah kami saling mengasihi dalam keluarga kami di bawah naungan kasih Tuhan Yesus. Berilah orang tua kami kesehatan juga Tuhan, jauhkan mereka dari sakit penyakit, berikanlah mereka pekerjaan yang terbaik Tuhan, bukakan pintu-pintu berkat buat mereka, apapun yang orang tua kami kerjakan akan berhasil. Begitu juga dengan kakak dan adik kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka pun menjadi anak-anak Tuhan yang juga dibanggakan oleh keluarga. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati liturgos yang bertugas, memberkati kakak-kakak layan persekutuan teruna yang sudah membimbing dan mengajar adik-adik teruna dengan penuh kasih dan keikhlasan. Tuhan Yesus berkati mereka, berkati kehidupan mereka dan juga pekerjaan serta keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk multimedia, tim multimedia, dan juga untuk siapapun, untuk vokal grup atau siapapun yang terlibat dalam ibadah pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami semua, masing-masing yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, baik dari pemerintahan pusat maupun daerah, dari kota maupun sampai pelosok-pelosok Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati bangsa dan negara kami, terutama Tuhan untuk kota Balikpapan yang tercinta. Tuhan juga memberkatinya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami, berikanlah mereka roh kejujuran, roh takut akan Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, inilah ampunilah semua dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar tidak menjadi penghalang doa-doa kami. Inilah doa syukur kami dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan masukkan uang persembahan teman-teman dalam amplop dengan menuliskan persembahan keluarga TPT dan dari sektor berapa. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat masing-masing atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, mari kita berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur hati kami atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Jadikanlah persembahan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Shalom adik-adik layan dan kakak layan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Selamat pagi semuanya, sehat semua ya. Puji Tuhan, senang sekali Kak Nela boleh menyapa kalian di dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Hari ini tanggal 25 April 2021 dan ibadah kita pada minggu pagi ini masih secara online ya adik-adik. Kami pengurus menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman dalam IHMPT hari ini, yaitu Diakan Ibu Anita Fikri Panggabean. Terima kasih untuk pelayanannya ya Ibu di dalam khotbah dan doa syafaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Anita di dalam kehidupan bersama keluarga dan di dalam pelayanan Ibu Anita di GPIB Bukit Sion. Terima kasih kepada adik Cinta Tumbelaka yang telah mengambil bagian di dalam ibadah kita, yaitu sebagai liturgos. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik Cinta di dalam kehidupan bersama keluarga dan di dalam studi di sekolah ya. Kami pengurus menyampaikan terima kasih juga kepada tim multimedia yang telah membantu kami di dalam perekaman IHMPT. Kiranya juga Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Nah, dan di dalam IHMPT kita juga ada puji-pujian ya adik-adik yang telah dibawakan dengan merdu oleh vokal grup adik-adik PT, yaitu adik Maurel, Kristi, Princess, Hana, Emanuela, dan Elin. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati ya adik-adik. Nah, dan jangan lupa adik-adik di setiap IHMPT ada absensi IHMPT berupa link IHMPT yang kakak layan sudah share baik di grup GC PT Bukit Sion dan grup WA di sektor masing-masing. Silakan adik-adik untuk mengisi ya sebagai bukti kehadiran adik-adik di IHMPT. Sekian yang Kanela dapat sampaikan di dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Teruna yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita pada pagi hari ini hampir selesai. Kami undang adik-adik Teruna untuk berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Muda Budi 131 bait pertama, Tiap Langkah. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Adik-adik Teruna, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.